Siapa yang pernah sekolah di sekolah Katolik, terus melihat sosok kaum berjubah yang mengajar di sana? Siapa mereka? Mereka adalah biarawan dan biarawati Katolik. Biarawan adalah sebutan untuk laki-laki dan biarawati untuk perempuan. Baik biarawan maupun biarawati menghidupi panggilan hidup yang khas. Simak 5 kekhasan hidup biarawan dan biarawati. Pertama, harus bergabung dalam sebuah ordo, kongregasi, atau tarekat hidup bakti yang telah disahkan oleh gereja. Well, menjadi biarawan dan biarawati Katolik tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Mereka akan tinggal berkomunitas atau bersama-sama, bisa di rumah biara atau di rumah komunitas dengan saudara setarekat. Kedua, setiap tarekat mempunyai spiritualitas atau semangat hidup rohani masing-masing. Misalnya mereka ini, biarawan kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus yang menghayati spiritualitas Hati Kudus Yesus, atau mereka ini, para suster kongregasi Fransiskus Caritas yang menghayati spiritualitas Fransiskan. Ketiga, tarekat hidup bakti klerikal dan laikal. Apa bedanya? Tarekat hidup bakti klerikal adalah tarekat yang didirikan berada di bawah pimpinan klerikus dan menerima pelaksanaan tabisan suci. Sederhananya, mereka yang menghayati hidup bakti tapi juga menerima tabisan suci. Contohnya kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus, Yesuit, dan masih banyak lagi. Sebaliknya, ada yang disebut tarekat hidup bakti laikal. Adalah mereka yang menghayati hidup bakti tanpa menerima tabisan suci. Contohnya, kongregasi Frater-Frater Bunda Hati Kudus atau BHK dan kongregasi suster. Keempat, tarekat hidup bakti aktif dan kontemplatif. Tarekat hidup bakti aktif berkarya di tengah masyarakat. Misalnya, para suster kongregasi Hati Kudus ini, mereka berkarya di bidang pendidikan. Para suster kongregasi Carolus Borromeus, mereka juga punya sekolah. Nah, berbeda halnya dengan tarekat hidup bakti kontemplatif. Mereka ini tidak berkarya di tengah masyarakat, namun mengkhususkan dirinya di dalam doa. Tapi bukan berarti kegiatan mereka hanya berdoa saja ya. Mereka juga bekerja, misalnya bekerja di ladang, memelihara sapi yang hasilnya perahan susu dan dibuat keju yang bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik aktif maupun kontemplatif, tarekat hidup bakti tetaplah orang-orang yang dikhususkan menjadi pendoa bagi kita semua dan bagi dunia. Kelima, mengikrarkan 3 kaul. 3 kaul tarekat hidup bakti Gereja Katolik Latin mulanya dikembangkan oleh Santo Benediktus dari Nursia sekitaran tahun